Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Bapak Ibu pejabat di lingkungan mewakili yang tahu, Butan Kesudahan Pimpinan Dewan Pimpinan juga, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, ada kaidah al-ajru bi qadri ta'at. Ganjaran itu diukur kalau tingkat kekosongan. Moga-moga yang hadir di Dom Dewan ini yang tadi pakai sepeda motor dan kudangan, ganjarannya luwih hukah ini bangsa ora kudangan. Moga-moga sih kudangan yang lebu swarga luwih dhisik ini bangsa ora kudangan. Aspirasi rakyat sampai ini. Bapak Ibu warga yang saya hormati, apa yang mau saya aturkan kaitannya dengan al-ihtimam bi umuril muslimin. Al-ihtimam itu melu mikir, melu peduli bi umuril muslimin, lawan kira-kira persoalan yang dihadapi oleh umat Islam yang mayoritas tinggal di NKRI. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu yang menjadi bahan ataupun mungkin hari ini masih belum selesai adalah saudara-saudara kita yang kemarin digondol kafatan. Moga-moga sih kalau ini tumbuh kafatan sudah kembali lagi bersama kita. Yang nomor 2 adalah ternyata masih banyak dan bisa jadi semakin banyak saudara-saudara kita sesama umat Islam sih tetap seorang nganggo mazhab Imam Syafi'i, menawi mazhab tetap Imam Samudra. Saudara-saudara kita teroris dan seterusnya. Ini menurut saya persoalan serius yang saben wong Islam yaitu melu mikir, bukannya tanggung jawab pemerintah. Sehingga kaitan dengan dawuh Rasulullah Muhammad SAW, man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhu. Barang siapa yang tidak melu mikir persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, orang itu tidak termasuk umat Islam. Jadi hukumnya wajib, kurang dengan itu melu mikir kafatan dan masih banyak yang berbahaya lagi dan seterusnya. Bapak Ibu, supaya saya tidak berdosa, maka saya juga ikut bantu mikir kira-kira solusinya dia larang-larang itu. Pertama, kalau ngomong ke kafatan dan radikalisme di dalam Islam, saya hanya berpikir 2 latar belakang penyebab. Kalau cara Quran asbabun nuzul, nek cara hadis asbabun nuzul. Kenapa wong do melu kafatan, kenapa wong do duwe paham radikal? Penyebab yang pertama adalah ketika seorang warga negara Indonesia ini merasa sudah tidak percaya lagi dengan negara, dengan pemerintah. Asal usulnya kan di sini. Jadi seorang percaya kalau pemerintah lan orang mongso di pemerintah. Kalau saudara kita di Kafatan orang mongso nek pemerintah ya wis mikirke kedaulatan pangan, wis ono menteri pertanian dan peternakan. Jadi dianggap negara ini kosong, urung ono sing ngurusi. Maka dia rame-rame ke sana. Sing penting pokoknya nandur pangan, sing ngurusi kelambi, sing ngurusi sapa. Dipikir dulu. Saya kemarin sempat ketemu dengan saudara kita yang sudah pulang. Nah, dia pikir pangan kok kira-kira susuk nang Kalimantan 10 tahun kas. Wih udah kabeh kita nganggo klambi. Soalnya orang pikir klambi. Ya cuma cengar-cengar. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika seorang warga negara Indonesia, terutama yang beragama Islam, di dalam memahami sampai kemudian mengamalkan Islam ini tidak on the track. Kenapa?
Jadi wong Islam nanti di dalam memahami Islam yang isinya Quran hadis, pemahamannya sepotong-potong, boleh oleh kui sekol ngendi kita nggak tahu, sampai kemudian tingkat pengamalan. Ini dua sebab yang menurut saya kalau tidak segera ditangani, insya Allah gapatan ini tidak selesai. Besok tetap akan ada gapatan lagi, dan teroris juga akan banyak. Kembali pada persoalan yang pertama, ketika orang sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah dan tidak menganggap negara ini hadir di tengah rakyat. Kalau saya berpikir agak koyo-moro, ini bisa jadi by design. Jadi ono sing sengaja gawe supaya Indonesia ini bubar. Dengan cara apa? Nasionalisme seakan-akan kemudian jangan sampai rakyat itu tertanam jiwa itu. Ada kemudian juga kalau saya ngoyo-ngoyo, sejarah berdirinya NKRI ini sengaja sedikit demi sedikit akan dihilangkan, sehingga generasi Indonesia sudah lupa bahwa yang mendirikan Republik ini adalah tokoh-tokoh Muslim. Nasionalisme yang tidak ada ini domain siapa? Ini menurut saya ya pemerintah yang paling bertanggung jawab. Mohon maaf, ini saya cerita netral apa adanya. Ketika saya dimintain tolong keluarga Pak Harto, masih dari kedua ada di sana Pak Tutut, saya diminta duduk di tengah izinnya Pak Harto sama Butin. Saya sempat kira-kira 1 menit saya tidak bisa ngomong. Berdek bukan kok kansupan sebenarnya. Tapi saya tuh mikir, ini piye-piye nangis sorku ini terbaring jasa Pak Harto. Yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dia adalah presiden RI. Saya kalau ngomong ke Pak Harto, terutama ke Pak Harto, ini tidak ada hubungannya dengan tulisan di belakang truk. Dia belum kabarnya zaman itu luar biasa. Ini masih di Jawa kenal saya bukan ngurus Golkar, tapi semata-mata Rasulullah SAW bersabda, "Udzkuru mahasina mautakum wa kufu an masalihah." Orang yang sudah meninggal itu ceritakan kebaikannya. Jangan sekali-kali kamu ceritakan kejelekan. Konteksnya cuma di situ. Saya berpikir ketika zaman Pak Harto, rakyat itu tenang. Bom-boman jujur mawon, bom-boman ada nggak? Ada. Saya tahu karena waktu itu Pak Domo pokoknya dari sedikit kumpul tangkap. Tapi menurut saya arah iklim seperti itu pemerintah perlu untuk tidak usah malu-malu niru. Ketika zaman Pak Harto saya masih ingat nasionalisme itu betul-betul dipikir sampai ke tingkat bawah. Anak SMP mau masuk sekolah itu diwajibkan ikut penataran. Ini menurut saya cara untuk menumbuhkan nasionalisme. Bahkan saya juga masih ingat siswa sekolah yang kemudian menjadi kontroversi itu di setiap kelas kan di setiap sudut ada bendera merah putih, kemudian setiap mau mulai pelajaran diwajibkan hormat, dan kemudian ini dipermasalahkan tokoh-tokoh Muslim, wah ini pemusyrikan nasional, memasyarakatkan syirik dan mensyirikkan masyarakat, sehingga itu berhenti. Satu sisi saya setuju dalam rangka nasionalisme, karena di dalam ajaran Islam ada juga ungkapan hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya ngomong terakhir bendera. Coba panjenengan sekarang melihat anak-anak kita, apakah ada yang merasa bangga ketika memegang mengibarkan merah putih? Saya melihat sekarang anak-anak ya remaja-remaja di Indonesia ini daripada mengibarkan merah putih lebih bangga mengibarkan bendera PSIN. Apa menang mengibarkan bendera P3? Di wayang-wayang nek wis nganggo bendera P3 satu kudu siap jihad di jalan Ngampilan bukan di sana. Makanya di jalan tampil itu kan bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan tampil. Nah, tapi ketika mereka megang merah putih itu tidak ada rasa.
Ini adalah simbol negara yang aku harus bangga. Kan tidak sekarang nggak ada. Bapak Ibu bisa melihat anak cucu panjenengan. Sekarang apa ada anak cucu ngalor ngidul nyanyi lagu-lagu perjuangan. Halo, halo Bandung, Garuda, Pancasila. Tidak ada. Nek ono mesti dolek cah kentir. Tapi anak sekarang yang ngalor ngidul nek orang goyang duman, goyang jigo. Saya sering ngomong ngerasain seperti itu sakitnya tuh di sini. Bapak Ibu, saya ngomong seperti ini, mohon maaf, saya bukan pejabat. Ini ya, saudara-saudara saya cuma tahu. Saya ini Ustadz TPA saja dipecat. Bahkan jujur saya jadi PNS suruh keluar sama kiai saya. Tapi saya ngomong seperti ini karena cinta saya terhadap tanah air. Bahkan kemarin saya ketemu lurah di tempat saya, Pak Lurah, isora tanggal perdes. Nek 17 Agustus, itu buat dianjurkan upacara bendera. Itu sampai di tingkat RT. Saya akan melopori yang pertama. Aku kok inspektor upacaranya, sarungan kamu. Sebagai nasionalisme. Bahkan kemarin 17 Agustus, mohon maaf ini bukan kok riak, ya karena kita ngomong nasionalisme. Rumah saya kan tidak dibikin salah, kayak di tahu. Tapi satu-satunya warga RT 05 Kerapiak Kulon yang ketika 17-an mengibarkan bendera merah putih hanya rumah Raden Tumenggung Hendri Sutopo Prayogo kita mereka Mangkuan itu lingkungan. Itu saja ketika mau masak bendera anak saya undang semua. Tolong ambil bendera, bisa jebuk dender, bisa jebuk tampak. Akhirnya mereka rasa-rasa. Bapak yang merintahkan. Mereka agak terpaksa, 2 orang kemudian membantu. Begitu merah putih ini kemudian berkibar, saya kemudian, ayo jauh hormat. Anak saya pada lumpuh, bapak stres. Insya Allah kalau nasionalisme ini kemudian betul-betul serius dipikirkan oleh pemerintah, faktor terorisme ini akan bisa kita minimalisir. Mereka cinta tanah air. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya khawatir, mungkin juga by design ada orang yang sengaja bagaimana sejarah berdirinya NKRI ini anak-anak tidak tahu. Jadi dianggap Indonesia ini negara belum jadi. Kemudian anggapannya negarane wong kafir, isine kafir kabeh. Presiden kafir, gubernur kafir, anggota dewannya kafir, PNS kafir, yang ini sing pidato, oh semuanya kafir. Mereka tidak ingat. Saya kemarin pernah matur di pengajian pejabat ini. Marilah anak cucu kita ceritani kembali sejarah berdirinya NKRI. 2 hari saja menjelang proklamasi. Yang ini sangat Islami. 15 Agustus 45, hari Rabu. Jam 10.15 Jepang takluk pada sekutu karena Nagasaki Hiroshima dijatuhi armada peluru. Bom atom yang ada tulisannya Little Boy. Jam 15.20 Bung Karno Bung Hatta langsung terbang ke Vietnam. Ini kejadian dari Rabu 15 Agustus 45. Menemui jenderalnya Jepang yang menguasai Asia Pasifik. Bahasanya Jawa, begitu ketemu terjadi komunikasi. Dia Jepang gue kok nyengumus tiba bibi arep nangis. Oh ya, ini negara ku dibom atom. Terus kita Indonesia. Jawabnya jenderal Jepang, aku orang mikir Indonesia, aku mulai pilih anak bojoku. Orang tidak jawab seperti itu. Bung Karno, Bung Hatta langsung pulang ke Jakarta. Sudah ditunggu 14 tokoh pemuda Sukarti CS. Silahkan anak-anak ini suruh buka kembali jalan. Begitu kemudian ditanya, pripun Bung Karno sudah ketemu jenderal Jepang, wes pripun, soal mikir Indonesia. Langsung tokoh pemuda memaksa Bung Karno untuk proklamasi. Saat itu dan hari itu. Tapi bukan tidak mau. Alasannya macam-macam. Kowe mikir, ojo saiki merdeka. Iki Jepang belum pergi. Senjata masih ada di sekitar kita. Aku proklamasi sekarang, Jepang harus segera terima. Apa yang perlu kita persiapkan? Kata Bung Karno. Nomor loro kowe penak merdeka. Ora menang omah tengah tua, kowe suka luwaden kowe yo dikon ngombe dhisik.
habis minum, pemuda-pemuda tidak terima, ada sejarah yang mencatat. Mereka akan memaksa Bung Hatta dengan memegangi tangannya. Bahkan ada yang kemudian memborgol. Dipaksa dimasukkan ke mobil, diculik, direngas. Dibawa direngas. Direngas di Bung Karno, Bung Hatta, terbuka, bla 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 bla, kemudian keluar statement. Iki ngene lho. Aku siap proklamasi itu tak persiapkan. Tapi mbok yang nunggu besok hari Jumat. Hari Jumat itu kan Sayyidul Ayam bagi umat Islam. Ini Bung Hatta. Bendorone hari bagi umat Islam supaya besok negara ini diproklamasikan ada nilai Islamnya. Bung Hatta nambahin lagi, kebetulan kan besok hari Jumat itu 17 Ramadan turunnya kitab suci Al-Quran. Fakta sejarah terjadi Bapak Ibu, bahwa NKRI ini diproklamasikan itu hari Jumat lagi 17 Ramadan. Sudah sangat Islam sekali, saking Islam. Kurang apa? Isih urung percaya nek NKRI ini pendirinya adalah tokoh-tokoh Muslim, bukan orang-orang kafir. Silahkan bongkar taman-taman makam pahlawan di seluruh Indonesia. Tulang-tulang siapa yang berserakan di situ kalau bukan tulang tokoh-tokoh Muslim? Leres betul. Ini sekarang tidak ada yang bercerita seperti itu. Sapa sing menyaksikan Islamnya? Ya Haji Hasyim Asy'ari, Haji Agus Salim, Haji Umar Said Cokro Aminoto, belum nanti ke belakang Pak Diponegoro. Itu tokoh-tokoh Muslim, bukan hanya Ustadz TPA kemarin sore. Ini pendiri NKRI. Indonesia ini sudah final, sudah rampung. Ya pancen bukan negara Islam istilahnya. Pak Edi bukan Islamic State tapi State of Muslim. Bukan negara Islam, ini negara wong Islam. Wong Islam itu manggon nang Indonesia. Saya ngatain seperti maknanya gitu. Saking semangatnya pidato nomor kecil ini. Yang pertama, saking semangat saya. Orang Islam itu tinggal di Indonesia ini sudah surganya orang Islam. Mohon maaf, Bapak Ibu yang mau pindah ke Suriah atau ke Irak, ke Yaman, apalagi ke Afghanistan, panjenengan berpikir ulang. Wong Islam itu tinggal di Indonesia itu paling enak. Apa enaknya? Kita bisa hidup berdampingan dengan orang yang macam-macam dengan aman dan damai, tidak ada konflik. Karena hasil jeripaya dulu pendiri-pendiri NKRI. Yang kedua, mohon maaf Bapak-bapak, kalau panjenengan tinggal di negara Islam, ini nyuwun sewu mohon maaf, panjenengan yang belum pelihara jenggot, ini kudu siap makanya orang digebuk ping 80 ditahan 2 bulan. Karena Taliban di Afghanistan itu mensyaratkan wong sing manggon nang negara Islam nek lanang kudu jenggot. Ayo nek tukul lah nek ora. Wis diobati sing tukul ping 3 wis durung kelimo. Indonesia ini bebas ngikut jenggot sunah Rasul, monggo ndak ada yang melarang. Benar sebetulnya. Ngingu brengos kayak bapak-bapak dari langit boleh. Prontos ya ora apa-apa, bebas. Makin jenengan tinggal di negara Islam tidak boleh pakai akik, ini musyrik. Masa akik Pak? Ibu-ibu yang mau pindah ke Suriah, saya mengingatkan, ibu-ibu ini tinggal di negara Indonesia ini bagi seorang muslimah itu sudah surganya. Silakan mau pakai cadar boleh, kunjungan biasa boleh, tas kersek ya. Saya kalau ketemu ibu-ibu, Bu, saya tahu Bu, cadar itu syariat Islam, saya setuju. Bahkan di lingkungan Pemprov DIY ini kalau ibu-ibu disyaratkan ngaji harus pakai cadar, saya setuju Pak. Karena itu mirip kepada daerah raut rapopo. Masa tidak libenan barang. Saya khawatirnya di sini Pak. Jadi sengaja ono wong sekarang ini sing kepengin sejarah berdirinya NKRI supaya anak-anak nggak tahu Pak, muncul gagasan radikal dan seterusnya. Monggo, ini domain pemerintah. Terakhir yang kedua, ini domain para kiai, para ustaz. Ketika pemahaman Islam sampai kepada implementasi pengamalan ini tidak membetrai.
Saya kemarin ketemu di daerah Padang, Sumatera sana, kiai-kiai itu sambat. Pak Kiai, sekarang ini banyak ceramah-ceramah di sekitar sini itu melarang orang ngaji di pesantren sama kiai. Alasannya apa? Islam ngaji sama kiai nanti Islam yang tambah-tambah. Kok ngaji saja sekarang ini Islam langsung lewat internet. Itu lebih original. Quran jangan sama kiai. Quran itu sekarang lewat sosmed lengkap dengan maknanya. Ini mestinya para kiai harus meluruskan. Bagaimana cara meluruskan? Ya mudah, saya sering matur. Yang namanya Quran hadis itu kan bisa dikembalikan kepada pakar ahlinya. Orang mimato. Saya saja yang dari kecil di pesantren sampai ada di pesantren, itu belum ngerti yang namanya tafsir secara keseluruhan. Lah Quran ini kalau dikaji langsung, saya sering bikin ilustrasi apa singkong telo, Bapak Ibu preso telo. Singkong telo itu kan akan jadi enak kalau lewat tangan orang yang ahli mengolah singkong. Kalau yang olah pinter bisa jadi aneka perut nyaman, jadi aneka kue. Tapi kalau yang olah singkong itu tidak pinter, bukan ahlinya, ya singkong paling dadine minggat. Orang gatot gaplek. Nah pertanyaanlah, kalau singkong itu dimakan langsung tidak lewat tangan yang pintar mengolah singkong, enak apa mboten kok? Nah ono sing ngene enak iku basa Arab pinal geragasin. Wah, cukup mati. Ini kan terjadi di dalam Islam. Kita ambilkan contoh Bapak Ibu. Masih ingat ya di Jalan Tamrin pelaku yang berada di belakang mobil kemudian meledakkan dirinya sendiri, masih ingat Bapak Ibu? Itu kalau bisa sebelum dia gantungkan kabel atau main remote supaya diransel itu meledak, itu wajahnya tersenyum Pak. Saya tahu persis. Kenapa? Karena itu yang dituju, itu yang dicari, itu yang dia tunggu, yang dia impikan. Kenapa kok seperti itu? Salah satunya karena dia ngaji Quran, langsung membaca Quran terjemah Departemen Agama, surat As-Saff ayat 10 sampai 14. Ini seandainya ada waktu, saya minta waktu 7 menit. Ini Bapak Ibu yang tadinya nasionalisme tinggi, saya dokter, insya Allah bisa jadi teroris semua. Terserah Allah betul. Jadi nanti tidak akan masuk kantor mengamuk-ngamuk dari polisi. Nah kerso kalau mulai, ini mulai soalnya ngabar. Nah, di surat As-Saff ayat 10-14 itu kan dikasih kop judul kemenangan dapat diperoleh hanya dengan pengorbanan. Saya ulang, kemenangan dapat diperoleh hanya dengan pengorbanan. Nah kalau si yang membaca itu ora seneng karo negara karo pemerintah, ini menjadi dalil. Aku kok kalah terus. Supaya aku menang, aku kudu berkorban. Mestinya itu kopnya direvisi, kemenangan dapat diperoleh hanya karena pertolongan Allah, karena ayat sebelumnya berbunyi waman nasru illa min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu karena pertolongan Allah, bukan karena pengorbanan. Cilakanya ayat itu ayat-ayat jihad dari yang 10 sampai 14. Yang 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang-orang yang beriman, mau dan kamu tak kasih petunjuk perniagaan, pekerjaan yang pasti menguntungkan, hasilnya banyak dan kamu akan diselamatkan dari azab Allah yang pedih. Sekarang orang nyari pekerjaan sulit Bapak Ibu. Rata-rata teroris pekerjaannya orang jelas. Lagi doktrin gelem ora, iki ana pekerjaan hasilnya mesti oke, jawabannya mesti gelem. Ayat kemudian dilanjutkan, langkah pekerjaan yang hasilnya luar biasa itu mudah. Pertama, tu'minuna billahi wa rasuli. Kamu hanya suruh percaya kepada Allah dan Rasulnya, titik. Dipotong. Maknanya apa? Kepengen punya gawe hasilnya oke, utang lunas kabeh. Ini mohon maaf, Bapak Ibu yang hadir, ada enggak yang punya hutang?
potensial jadi teroris nih beberapa. Kalau kepengen utang jenengan lunas, nopo caranya, langkahnya cuma simpel. Panjenengan cuma suruh percaya kepada Allah dan Rasulnya. Sanggup? Sanggup. Berarti apa? Jangan percaya kepada selain Allah dan Rasulnya. Pemerintah ojo tak percaya. Bahkan orang tua jangan kamu percaya, karena ayat hanya menyuruh percaya kepada Allah dan Rasulnya. Langkah yang terakhir, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu harus sanggup berjuang di jalan Allah dengan harta atau dengan nyawa. Rata-rata teroris orang duwe bondo. Wong duwe bondo nunggu kiriman saka Suriah atau saka Yaman. Ya kan? Lah, kemudian kok suruh korban nanggo bondo, jawabannya mesti aku ora duwe nek bondo. Pilihan yang terakhir, aku duwene ning nyono. Nah, nek kowe wis gelem korban nyawa, apa hasilnya? Ya fir lakum dzunubakum. Dosamu di ngapura kabeh. Iki bapak ibu sing rawuh rumah sladah dosa ya. Kepengin di ngapura, kudu gelem korban. Oh, bondo randu. Mantra dosa. Nek wis dosamu di ngapura ini wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kowe arep dilebokke swarga yang di bawahnya mengalir sungai yang sangat jernih, watune akeh rasaku. Sapa sing ora kepengin langsung masuk surga, masih dapat bonus. Saya teruskan ringkas, wa masakin thayyibatan. Di surga kamu akan dibuatin rumah gedung mewah, belakang kolam renang, depan kebun binatang, kanan kiri kebun buah-buahan. Rata-rata teroris itu tidak punya rumah. Rata-rata rumahnya ngontrak, diiming-imingi gedung. Tentu mereka kepengen. Belum nanti bayangkan nang swarga buah apa-apa. Nanti buah di surga itu tidak usah medek. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Tinggal pokoknya turun miring ngono apel sing jenenge delima mara dhewe. Saya ini sudah kepingin juga masuk surga Bapak. Saya membayangkan besok di surga itu saya mau pengen makan delima. Itu kan delima akan mendekat pada saya tidak akan mencari sendiri. Saya mau perintahkan bidadari 70 yang mengaduin saya. Mereka usianya sweet 17 semua. Saya sudah seperti itu guyu-guyu. Jujur, kalau saya tidak paham ini, saya juga pengen jadi pengantar seperti itu. Tidak bisa dibayangkan. Berbujuk 17 tahun, ini udah nanggung kantor sekarang itu suat-suat. Orang jaluk duit, ratus orang pokok kayak bujuknya alam dunia. Saya pengen menyusul teroris-teroris. Nah, ini yang mestinya kemudian para kiai ustaz menjelaskan. Ojo ngono kuwi ditopong mentah kowe memahami ayat itu. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Moga saran-saran mohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita diberi hidayah oleh Allah sehingga kembali mereka ke pangkuan Republik ini dengan rukun, aman dan damai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma alif baina qulubina wa hdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ila nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perkiraan kekhilafan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.